Ada Longshot 99ers My body where the sauce. Push your boys move on, yeah. This a long shot. Welcome to your coffin. yang officially debut hari ini di tanggal 13 Januari 2026. Yes, ada NCT Wish. Yeah. Mereka bakalan ngerilis reality show pertamanya mereka. 안 보여 끝이. 야 영화 같아. Hey, hey, let's go. Hey. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Seperti biasa bertemu kembali dengan episode Gangnam Iyagi minggu ini. Kira-kira bakalan apa yang Mayang bahas? Kita membahas tentang adik-adik kita. Ini kalau misalnya Mayang nyebut adik tuh kayak kerasa banget nih gapnya gitu dengan generasi 5 di industri K-pop kali ini. Kenapa? Karena banyak sekali generasi 5 adik-adik kita idol K-pop yang punya segudang prestasi dan juga beberapa project lah ya gitu di tahun 2026 ini. Sebenarnya bakalan ngebahas tentang dua boy group dari generasi 5. Yang satu baru aja debut 99ers, yang satu lagi debutnya udah 2 tahun tapi ada gebrakan baru di tahun 2026 ini. Ini bikin hati Nuna terobrak-abrik adik, begitu ya kan? Kayak baiklah gitu ya. Kalau misalnya kamu penasaran, yuk langsung aja kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Let's go 99ers. Yang pertama Mayang bakalan ngebahas dulu satu boy group yang baru aja debut pas ketika Mayang syuting Gangnam Iyagi episode kali ini. Ada Longshot 99ers. My body where the sauce. Push your boys move on, yeah. This a long shot. Welcome to your coffin. Yang mungkin kamu sudah kenal ketika kemarin di panggung MMA barengan sama Jay Park ya kan, yang officially debut hari ini di tanggal 13 Januari 2026. Sebenarnya ini jadi salah satu gebrakan baru sih di industri K-pop karena warnanya baru, terus stylenya juga baru, termasuk ya member-membernya juga menurut Mayang kayak baru nih dikenalin di industri K-pop ya. Walaupun kemarin mungkin ketika kamu nonton MMA gitu kan, Jay Park tampil, terus abis beres tampil dia langsung memperkenalkan kan, please welcome si Longshot ini. Awalnya agak kayak, ini namanya gimana nih sebutannya gitu, apakah kita eja Longshot aja, tapi ternyata betul seperti itu. Jadi kita ceritain dulu latar belakang si Longshot ini. Longshot ini merupakan salah satu boy group rookie 99ers di bawah label More Vision, salah satu label dan juga agensi yang dikelola oleh Jay Park. Mungkin buat kamu yang baru terjun di K-pop, yes, inilah Jay Park ya. Nanti muncullah fotonya di sini ya dengan segudang karyanya, terus juga mungkin namanya sudah terkenal lah ya gitu di industri Korea Selatan gitu, khususnya entertainment, entah itu sebagai rapper gitu kan ya, atau mungkin sebagai tim di belakang panggung, produser dan pencipta lagu begitu. Dan ternyata project terbaru dari Jay Park di tahun 2026 ini adalah mendebutkan boy group yang dikasih nama Longshot. Sebenarnya nama Longshot ini diambil dari kata long shot itu sendiri, tapi mereka menuliskannya adalah LNGSHOT gitu, jadi disingkat lah ya gitu, tapi memang diambil dari kata long shot yang memiliki makna sebuah peluang kecil yang berani diambil dengan penuh keyakinan. Memang sih gitu di era gebrakan generasi 5 yang mungkin episode sebelumnya pernah Mayang bahas gitu, di era banyaknya debut boy group dan juga girl group, ya berarti kan ada lah ya secercah harapan kecil nih untuk Longshot join gitu di generasi 5 K-pop ini. Dan ini juga menjadi salah satu identitasnya Longshot sebenarnya sebagai grup underdog. Kenapa dibilang underdog? Kayak menurut Mayang sih
gayanya gitu, terus karakteristiknya emang sedikit berbeda dengan boy group lain di generasi 5 yang sudah debut. Ada hal yang kayaknya mungkin gitu nggak sesuai selera kamu, ada juga 99ers, tapi di samping itu tetap punya identity yang kuat dan juga totalitas bermusik yang patut diacungi jempol begitu. Sejak awal Longshot ini memang diperkenalkan secara tipis-tipis gitu ya di pasar Korea Selatan, alias nggak langsung tiba-tiba presscon please welcome Longshot, nggak gitu, tapi mereka mulai dulu nih dengan beberapa konten. Terus juga kalau misalnya kamu udah kepoin akun YouTube dan juga Instagramnya, mereka kayak bikin mini vlog dulu, jadi orang secara tidak langsung kenalan dulu dengan Longshot sebelum mereka officially debut. Bahkan banyak banget yang ngira nih Longshot tuh udah debut kok, singlenya kan kemarin udah ada satu yang Sauching. Nah, padahal sebenarnya itu bukan single officially debutnya mereka, tapi pre-debut single yang dirilis sama Longshot begitu. Nah, so far konsep musik yang dimiliki sama Longshot itu ya hip hop bass, terus juga street culture, terus juga youthful, terus self expression. Pokoknya emang agak sedikit badass sih gitu yang Mayang lihat ya gitu dari karakternya. Member-member Longshot ini emang konsep abang-abangan R&B-nya dapat banget nih, J Park versi mini gitu. Nah, dia debutin lah di Longshot ini. Walaupun sebenarnya J Park sendiri bilang kalau misalnya Longshot itu dibentuk untuk bukan untuk terlihat sempurna, tapi justru memang untuk memberikan warna baru di industri K-pop begitu. Makanya kan hip hopnya, R&B-nya, terus juga street culture-nya itu emang ditonjolin banget sama si Longshot ini. Dan itu juga jadi identitas khusus untuk Longshot yang kayak kalau lihat yang kayak gini modelan Longshot nih gitu. Walaupun sebenarnya ketika Mayang lihat member-membernya atau mungkin Longshot ini kayak ini mirip-mirip abang-abangan Cortis guys gitu, kurang lebih seperti itu. Kita kenalan dulu nanti Niners dengan member-membernya Longshot yang ada 4 member. Yang pertama ada Oh Yul atau Kwon Oh Yul yang lahir di tanggal 21 Januari 2006 sebagai leader dan juga vokal. Terus ada Ryul atau Kim Ryul yang lahir di tanggal 18 September 2006 sebagai main rappernya. And then ada Woojin atau Jung Woojin yang lahir di tanggal 8 Maret 2008 sebagai main dancer dan juga composer. Nah, ini member yang terakhir dia agak sedikit blasteran dengan Perancis. Ada Louis atau Louis Elliot Jordan Lim yang lahir di tanggal 1 Mei 2010 dengan kewarganegaraan Korea Prancis sebagai main vokal dan juga maknae dari grupnya. Bayangkan berarti yang paling muda 2000 berapa? 2010. Sorry, di sini mungkin Sakuya dari NCT Wish ya udah disebutnya jadi Hyung. Gemes banget ya ampun. Nah, menariknya yang tadi Mayang bilang 99ers Longshot itu dikenalin ke publiknya adalah secara tipis-tipis gitu. Jadi mereka ada fase pre-debut sebelum mereka memulai officially debutnya di tanggal 13 Januari 2026 ini. Termasuk mereka udah ngerilis pre-debut mixtape yang dikasih judul For Show Boys mixtape yang emang memperkenalkan warna musik dan juga karakter masing-masing membernya. Jujur mungkin kalau mungkin kamu suka typically yang flower boys, agak kurang cocok sih dengan stylenya dari Longshot. Tapi musiknya mungkin kamu bisa suka 99ers ya. Bahkan pre-debut mixtape yang udah dirilis sebelumnya itu punya fungsi nih katanya sebagai pernyataan identitas awal bahwa Longshot ini akan dibawa nih genre musiknya seperti ini, karakternya akan seperti ini. Bahkan mereka juga ngerilis performance dan juga studio practice-nya mereka dengan ya gaya khasnya mereka. Salah satunya mungkin mereka juga yang paling disorot adalah ketika ngerilis si pre-debut singlenya yaitu Sauchen. Nah, di situ juga mereka agak mulai disorot. Oh, ternyata karakternya Longshot tuh akan seperti lagu Sauchen ini. Dan ketika tampil di MMA juga, ya mereka kan menampilkan lagu itu langsung kayak, oh oke, gitu. Genre kayak gini akan melekat nih dengan identitasnya Longshot begitu. Dan
Kabar debutnya di tanggal 13 Januari 2026 ini juga mengawali karirnya mereka di dunia K-pop lah ya, 99ers, dan mereka juga ngerilis satu mini album alias EP yang dikasih judul Short Colors. Nah itu dia. Nah di album ini mereka ada 5 lagu yang sebagian besar ditulis oleh para member sendiri bersama dengan tim produksinya dari J-Park. Nah lagu-lagu yang ada di dalam EP Short Colors ini diantaranya ada Backseat, Sauchin juga masuk, Moonwalking, FaceTime, Never Let Go, dengan title track yang dipilih, yang mereka pilih dan juga MV-nya itu adalah Moonwalking. Kalau misalnya kamu penasaran, nah MV-nya juga udah rilis juga di tanggal 13 Januari kemarin begitu. So far sebenarnya mereka masih menonjolkan karakter street performing yang mereka dengan genre hip hopnya, walaupun mungkin sebagian besarnya rap banget ya gitu, kalimat-kalimat dan juga pembawaannya, tapi di other side mungkin akan ada beberapa kalimat dari lagunya yang nyantol sama kamu begitu. Bahkan di tanggal yang sama 99ers di tanggal 13 Januari mereka juga ngadain debut showcase pertamanya mereka, yaitu Short Colors ya, dan dilaksanain di Myunghwa Live Hall Seoul, Korea Selatan. Di situ mereka juga live ketemu langsung sama fansnya ya, dan juga disiarkan streaming di beberapa platform. Jujur kayak speechless ya gitu. Ini baru debut tapi fansnya udah banyak banget gitu, dan shout out to J-Park yang memperkenalkan Longshot tuh nggak maksa, paham kan? Jadi kayak oke, ditunjukin dulu nih musikalitasnya mereka, karya produksinya mereka, visualnya mereka, konsepnya, sampai akhirnya mereka debut dan kayak oke, mereka udah ready nih untuk debut di generasi 5 K-pop begitu. Walaupun mungkin ini jadi salah satu tahapan terbesar dari Longshot ya untuk memulai di generasi yang agak cukup padat persaingannya, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu gebrakan-gebrakan lainnya dari Longshot 99ers ya. Kira-kira apa lagi yang bakalan mereka rilis di tahun 2026 yang masih sangat panjang ini, dan mungkin ditunggu juga sih kolaborasi dengan J-Park atau mungkin dengan interaksi dengan idol-idol yang lain kan, we never know. Tapi mungkin ya banyak peluang juga nih yang bisa didapetin sama Longshot di tahun 2026. Sama halnya dengan boy group yang satu ini, 99ers, yang bakalan next Mayang bahas di Gangnam Iyagi. Kenapa mereka dapetin banyak peluang di tahun 2025-2026 ini sejak mereka pertama kali debut kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jujur kayak ini celahnya ada banget gitu. Padahal kan harapannya ya udah fokus bermusik aja adek. Tapi ternyata enggak, mereka menggebrak kita dengan banyak banget project-project. Salah satunya mereka bakalan ngerilis reality show pertamanya mereka. Siapa yang bakalan Mayang bahas? Yes, ada NCT Wish. Yeah. Begitu. Jadi kalau misalnya kamu seperti Mayang ya yang kecantol dengan NCT Wish, kamu pasti doyan kan nontonin konten-kontennya mereka di YouTube, entah itu mereka tour kayak kemarin bikin Kuri tour ya. Terus juga mereka setiap show di kota mana mereka juga bikin vlog, kayak kemarin ke Jeju lah ya kan, dan ke beberapa kota lainnya juga mereka bikin vlog. Nah, gemesnya lagi ternyata si NCT Wish ini gitu menseriuskan doyannya traveler dan juga travelingnya mereka dan juga makan-makannya mereka ke reality show begitu. Kita kenalan dulu sama NCT Wish yang sebenarnya dulu pernah Mayang bahas di episode Gangnam Iyagi sebelumnya yang bisa kamu tonton mungkin di sini. Dulu kalau nggak salah Mayang ngebahas tentang albumnya, tapi kalau sekarang kita bahas tentang reality show-nya dulu. Jadi kalau misalnya kamu memang kenal dengan project NCT yang didebutkan oleh SM Entertainment, mereka punya adik bontot namanya adalah NCT Wish yang officially debut di bulan Februari 2024. Ada 6 member 99ers dari mulai Sion, Riku, Jaehee, Yushi, Rio dan juga Sakuya itu pasti berseliweran di FYP kamu ya kan, atau mungkin di IG kamu dengan TT Boys ya kan. Itu juga bikin gemes gitu. Padahal kayaknya di episode Gangnam Iyagi sebelumnya Mayang tuh baru ngebahas betapa gemesnya mereka nge-cover Aing.
ya kan, salah satu project covernya mereka. Dan kemarin ada gebrakan baru kalau mereka dipanggil sekarang TT Boys karena segemes itu, ya ampun. Dan ternyata ke-6 member dari NCT Wish ini juga punya karakter yang memang ngegemesin, terus juga lebih ke karakter yang dibikin ceria, terus punya energi positif, dan memang punya karakter masing-masing yang menonjol lah di atas panggung gitu. Kayak Sion tuh emang visual banget, Sakuya tuh visualnya lebih ke imut-imut gemesin misalnya kayak gitu. Riku yang laki banget, itu juga benar-benar ditampilin sama mereka berenam. Dan sejak debut di tahun 2024, NCT Wish juga udah ngerilis banyak lagu sebenarnya ya. Kalau misalnya nggak salah sih udah ada 3 mini album yang aku tahu ya. Terakhir kan Colors ya, terus udah kayak gitu ada 1 album full album Jepang juga gitu yang udah mereka rilis. Dan mungkin kamu tahu lagu Steady, Pop Up, terus Surf, Color itu juga jadi rilisan-rilisan selama 2 tahun ke belakang dari NCT Wish begitu. Bahkan mereka juga memang melakukan promosi yang cukup aktif lah di Jepang, karena dari unit NCT gitu, NCT Wish ini jadi salah satu unit NCT yang base-nya yang ngambil di Jepang. Kalau misalnya WayV kan base-nya di Cina. Nah kalau misalnya NCT Wish itu adalah base-nya di Jepang itu sendiri, karena dari ke-6 member, 4 membernya itu adalah memang asli Jepang begitu. Nah aktifnya mereka di Jepang juga sebenarnya udah ditandai dengan perilisan Japan First albumnya mereka yang dikasih judul Wishful di akhir tahun 2024. Tapi nggak cuman itu, mereka juga ngerilis first mini album Jepangnya mereka yang dikasih judul Wishlist di tanggal 14 Januari 2026 yang berisi 7 lagu di dalamnya. Salah satunya adalah lagu Dreamcatcher yang sebelumnya udah pernah dirilis, terus ada lagu Pop Pop tapi versi Japan juga, dan yang terakhir nanti mereka juga akan ngerilis lagu Hello Mellow. Every day is mellow, hello mellow, it's so mellow, hello mellow. Sebagai title tracknya begitu. Dan gak cuman itu, mereka juga aktif ngelakuin konser di beberapa kota besar di Jepang yang jadi penanda lah mereka aktif memang untuk menyapa fansnya di Jepang. Walaupun masih dinilai rookie dan generasi kelima, NCT Wish ini nggak sampai di situ aja ya gebrakannya. Setelah mungkin kemarin dapetin beberapa awards, terus juga beberapa standing applause ya dari setiap performance-nya. Tapi memasuki awal tahun 2026, NCT Wish ini sudah resmi mengumumkan reality show pertamanya mereka yang dikasih judul On The Map. 안 보여 끝이. 야 영화 같아. Hey, hey, let's go. Hey. Di sini mereka akan traveling sebenarnya nge-explore satu negara yang dipilih yaitu Mongolia 99ers. Di sana mereka akan nge-explore budayanya, tempat-tempatnya, terus juga mereka akan berpetualang dengan banyak challenge dan mungkin lebih menguji lah ya gitu. Seberapa deket sih antar member NCT Wish ini, walaupun kita tahu ya kedekatan mereka udah sangat lengket begitu, physical touch banget, act of service banget gitu. Tapi mungkin lewat reality show ini kita akan semakin mengenal masing-masing membernya NCT Wish begitu. Fun fact-nya, ternyata reality show ini sebenarnya adalah hal yang akhirnya dikabulkan dari wish member NCT Wish lah, kan repot ya. Jadi mereka memang punya keinginan pribadi lah gitu dari para member itu sendiri, yang pernah disampaikan sama mereka ketika di sesi wawancara. Katanya sih ingin jalan-jalan bareng, liburan bareng, dan saling mengenal lebih dalam lagi dari masing-masing member di luar padatnya promosi dan juga jadwal yang lain. Jadi bener-bener kayak pure nih gitu, harus kosongin untuk traveling dan saling mengenal tanpa ada agenda, gue harus konser, gue harus take konten dan lain sebagainya begitu. Nah, On The Map ini nanti bakalan tayang perdana di tanggal 20 Januari 2026 di Mnet Plus. Dan kalau misalnya kamu ya dari kemarin udah mantengin Instagramnya NCT Wish, itu
namanya teasernya tuh udah di spill sih sebenarnya gitu. Ada Sakuya yang di challenge ya, berdiri di atas jembatan itu gitu kan, sampai teriak Shizune sarange. Kasian banget. Terus ketawanya Riku ya kan, yang ngetawain sejail mungkin. Terus mungkin Yushi yang masih loading dengan dunia yang sangat cepat ini gitu kan, Sion yang memang mengemong gitu kan, Rio dan juga Sakuya yang saling menjaili gitu. Itu gemes banget. Dan mungkin nanti setelah tayang episode perdananya di tanggal 20 Januari gitu, itu juga akan ada episode-episode selanjutnya di setiap minggunya. Jadi kalau misalnya Maya nggak salah ya, 99ers ya, itu kayak seminggu sekali lah gitu, di hari Selasa kalau nggak salah konten On The Map ini bakalan tayang di Mnet Plus. Dan kayak nambah lagi tontonan dari NCT Wish. Biasanya kan kita nontonnya di YouTube-nya mereka ya gitu, hasil produksi dari mereka dan juga staffnya Wish gitu. Tapi mungkin On The Map ini bisa jadi salah satu tontonan juga gitu, yang bisa lebih mengenal member-member dari NCT Wish. Karena ternyata kita lihat NCT Wish ini punya konsep yang lebih unik dan menarik. Nggak cuman sekedar mereka perform dan juga bergulat di musik, tapi ya tentang daily vlog, terus juga bagaimana mereka menjalankan misi gitu ya. Itu juga kayaknya banyak disukai sama orang. Jujur ya, interaksi mereka tuh udah super duper gemes. Apalagi gitu ya, di tahun 2026 ini, di awal tahun ya, selain tadi bakalan rilis reality show, mereka juga akan ngadain kayak apa ya, fanmade second anniversary-nya yang bener-bener kayak unik banget. Mereka tampil ala Prince. Terus kita dianggap kayak jadi princess-nya yang diundang ke jamuan makan malam yang akan bertemu dengan 6 pangeran tampan. Kayak hey, tunggu ya, jangan terlalu bikin kita halu begitu, kayak tanpa disetting kayak gitu kita sudah halu. Apalagi ini sama staffnya ya, sampai kemarin mungkin kalau kamu nanti Niners tahu ada link form yang dikasih, terus kayak kita harus nentuin gitu, kira-kira nih kalau kamu bertemu dengan pangeran Sion, penampilan rambut seperti apa yang diinginkan, terus juga penampilan warna mata yang diinginkan. Kayak terima kasih ya staffnya Wish sudah mendukung kehaluan duniawi dari para fansnya NCT Wish ya. Ya ampun, ada-ada aja ya, masih bulan Januari tapi gebrakannya udah luar biasa. Ini tandanya apa? Kalau hidup kamu stres, larinya kemana? Ke K-pop aja. Nggak deh, tapi boleh itu ya. Dan buat Gangnam Iyagi selanjutnya nih, kalau misalnya kamu punya spill detik yang lain yang pengen diobrolin sama Mayang di Gangnam Iyagi, boleh komentar aja, nanti Niners ya kasih tahu Mayang kira-kira May bahas ini boleh banget. Pokoknya Mayang tunggu ya semua gebrakan-gebrakan dari dunia K-pop dan juga saran-sarannya dari kamu. Dan pokoknya sampai ketemuan lagi di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.